Halo, kita eh, jumpa lagi. Dalam kesempatan ini, video saya akan menjelaskan tentang eh, tampang dan tampak. Nah, ini menurut pengamatan saya sendiri bahwa ada sebuah perbedaan ya antara tampang dan tampak itu sendiri. Nanti kenapa kok ini saya membuatkan sebuah teorinya tentang tampak dan tampang, karena supaya bisa membedakan bahwa ranahnya masing-masing itu menjelaskan persoalan yang mungkin sedikit berbeda ya antara tampang dan tampak itu sendiri. Nah, pada prinsipnya keduanya sama-sama dalam sebuah objek yang frontal ya. Jadi view secara frontal, cuman yang satunya lebih mengedepankan pada proses pemaknaan ruang secara frontal itu, sehingga komunikasinya jauh lebih fokus pada pemaknaan ruangnya yang dibentuk pada permukaan itu. Sedangkan tampak ini menurut saya sih lebih cenderung pada hal yang lebih teknis ya. Dan yang kedua, saya membedakan ini supaya menghindari kerancuan ketika gambar tampak itu diproduksi dan dibuat. Itu beberapa mahasiswa saya ataupun beberapa perancang-perancang pemula itu tidak bisa mengkomunikasikan dengan benar bahwa tampak itu sendiri sebenarnya konsep dasar awalnya adalah mengkomunikasikan masalah peruangan, tapi ternyata tidak berhasil ya. Jadi akan saya diferensiasikan ke dalam istilah baru, yaitu tampang. Nah, tampang ini basisnya adalah sebuah perspektif ya. Tapi kalau tampak mungkin elevasi itu berarti penarian garis lurus pada dua matra ya, pada bagian bangunan, permukaan bangunan. Nah, kita mulai saja. Saya langsung membuat perbandingan ini dengan membuat contoh-contoh ya, contoh-contoh supaya saudara yang belajar pada perancang pemula maupun mahasiswa arsitektur bisa lebih memaknai ini dengan baik. Nah, ini yang saya bahas di awal adalah masalah tampang dahulu ya, tampang. Nah, pada tampang itu sebenarnya yang ingin dikomunikasikan adalah sebuah pemaknaan ruang yang ada di permukaan tersebut. Jadi permainan ruang apa sebenarnya ya? Permainan ruang itu sebenarnya dibangun oleh sebuah permukaan, sebuah batas ya. Sebuah dinding pun bisa membuat ruang sebenarnya ya, ruang. Nah, begitu juga dalam sebuah permukaan bangunan itu juga akan mengisyaratkan, memberikan makna ruang yang cukup menarik ketika kita bisa mengolah dengan baik. Nah, membuat ruangnya atau memaknai ruangnya itu bisa Anda lakukan dengan cara membuat komposisi warna, kemudian membuat peletaan balkon seperti yang terlihat di gambar di belakang saya ini, bahwa di sana juga ada permainan warna dan permainan aksesoris yang ada di bagian-bagian ini ya, bagian-bagian. Nah, ini kalau dalam bentuk perspektif permukaan begini, itu akan muncul dan itu memberikan
efek yang cukup menarik dan maknanya jadi lebih fokus terlihat ya. Adanya pintu yang ada aksesorisnya di atas ini, kemudian keluar masuknya ini jadi kelihatan, ini berada di atas itu karena perspektif jadi agak kelihatan ya, jadi lebih hidup ya, lebih hidup dan kita bisa membedakan konsep-konsep estetika apa yang muncul di sebuah permukaan seperti ini kalau kita melihat tampang ya. Jadi pada prinsipnya bahwa seperti ini, nah ini seperti balkon ini juga kelihatan sekali susunan batangnya, kemudian permukaannya yang di dalam, kemudian ada lempengnya yang ada di atas, renda-renda ada yang dipasang di sana. Ini juga ada arc-nya yang dimunculkan seperti ini, ada simbol-simbol seperti itu. Nah ini sebenarnya ini dasar dari sebuah tampang ya seperti ini. Nah ini lebih flat lagi karena tampang itu konsepnya kan perspektif sebenarnya ya, perspektif. Jadi semakin lebar dia akan semakin melengkung, seperti itu konsepnya ya, seperti mata ikan itu. Nah kalau semakin dekat berarti semakin detail. Nah tampang ini memang banyak berhubungan dengan detail-detail sebenarnya ya, detail-detail permukaan. Nah ini tampang permukaan seperti ini, kita akan bisa melihat jelas bagaimana permukaan ini memainkan ruang ya. Kenapa kok saya sebutkan memainkan ruang begini? Jadi kalau Anda lihat ini bahwa ada sebuah shading ya, shade and shadow-nya. Shade-nya itu, kalau shade itu berarti kan ada yang di bendanya yang terlindungi, shadow-nya itu berarti bayangan. Nah di sini akan muncul shade-nya itu ya, shade-nya lengkung arc ini. Nah, kemudian ada juga shadow-nya yang di sini. Ini jadi satu karena dari jauh jadi kelihatan agak berkumpul. Tapi kita melihat efeknya bahwa lengkung ini jadi lebih kelihatan 3 dimensi ya. Kemudian lubang-lubang atau permukaan yang tidak merata, garis-garis yang ada di dinding ini akibat plesterannya mengelupas, itu jadi kelihatan ya, lubang-lubangnya bergaris-garis begini seperti ini, dan itu tidak merata. Nah ini karena ada ruang di sana ya. Ini konsep ruangnya muncul. Jadi ya, konsep ruang itu berarti kekosongan. Ruang itu kan istilahnya kan kekosongan sebenarnya ya. Kekosongan ya, kekosongan di antara dua bentuk itu. Nah ini di sini ada lubang-lubang kecilnya jadi kelihatan dan membentuk, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas. Nah ini bisa kelihatan seperti ini. Juga ini plesteran yang mengelupas ini juga di sini ada mengesankan ruang, kemunculan ruang tersebut. Juga di bagian aksesoris ini ada ada ornamen dari besi yang disusun seperti ini. Kemudian juga lapisan dari dinding kayu pintu kusen kayu ini yang akhirnya membentuk sebuah permukaan yang tidak rata ya, corrugated di sana. Nah ini memberikan kesan ke kita sebenarnya bahwa tampang ini cukup atraktif sebenarnya, bukan hanya datar, tapi unsur kreativitasnya jadi lebih muncul di sana ketika kita bisa melihat tampang itu. Kita coba melihat yang lebih utuh ya, lebih utuh. Kalau tadi ini. Nah ini sebuah rumah kuno ya, rumah kuno yang masih terpelihara, mungkin hanya ditambahi ini ya,
pagar ya. Ini pagar, ini baru ini. Kalau yang di sini ini asli, ini yang belakang-belakang ini masih asli. Dan ketika kita bisa melihat tampangnya, maka kita bisa melihat keindahannya di sini. Ya, tidak hanya flat. Ya, nanti kita bandingkan dengan gambar-gambar yang saya kategorikan jadi tampak itu ya. Kalau ini tampang. Nah, tampang ini jadi memunculkan nilai permainan ruang yang ada. Main ruang itu belum tentu volumenya besar ya. Ruang di permukaan itu juga banyak, karena akibat adanya jendela di sini yang dibedakan elevasinya pada permukaan itu juga menjadi menimbulkan kesan ruang. Dan meskipun itu dalam skala yang kecil ya permukaan, dan ini juga seperti itu. Nah, ketika dinding ini pamannya kita cat yang samping sini kita cat warna berbeda, maka itu juga akan memberikan kesan berbeda lagi. Yang kalau ini sama-sama putih jadinya tekuannya tidak terlalu terlihat, kecuali ada permainan cahaya yang bisa memunculkan di sana. Kemudian ada ini juga ya, ada konsol seperti ini yang cukup menarik. Jadi pada prinsipnya permainan-permainan ini yang ada ini tidak menjadi kelihatan flat, jadi lebih menarik. Jadi prinsipnya kalau kita membuat tampang permukaan itu jadi menarik, itu cobalah perlihatkan sisi 3 dimensinya ya. Nah, itu sisi 3 dimensinya itu berarti tampang itu ya, tampang. Jadi kalau tampak berbeda lagi. Nah, ini kalau dari faktor yang lain, dengan model yang lain yang lebih flat, dan ini juga tampang ya, masih tampang. Jadi karena dia berusaha memperlihatkan ruang yang ada di sini dengan adanya, meskipun kalau dalam konsep tampak ya, ini dinding ini enggak kelihatan seperti ini, hanya kelihatan garis ya, tapi ini kelihatan bisa seperti ini perspektif ya. Ya ini mirip kalau perspektif satu titik hilang ya. Biasanya tampang itu lebih cenderung pada satu titik hilang ya, satu titik hilang tuh kelihatan tampang. Ini juga dan yang cukup menarik, ini sama prinsipnya dengan yang tadi, cuman ini kita akan bisa melihat jarak antara tanaman ini dengan kolom di sana ya, karena adanya konsep perspektif ini ya. Ini yang disebut tampang. Nah, kalau di dalam tampak ini tidak bisa ya, tidak bisa dilihat itu jarak ininya dalam konsep tampang ini. Secara keseluruhan tampang itu akan membuktikan bahwa desain Anda itu bisa cukup menarik. Ini salah satu yang lain lagi dalam gedung yang lebih besar. Nah, ini yang lebih besar ya. Ini yang lebih besar. Nah, ini kita bisa melihat keindahannya seperti apa di sana. Nah, ketika jendela-jendela ini disusun, meskipun dalam tampak itu kelihatan flat seperti itu, tapi ternyata kalau dari sisi kita perlihatkan dalam model tampang, dia akan lebih sangat menarik dengan memunculkan banyak detail yang ada di sana ya. Nah, prinsipnya tampang akan memunculkan secara jelas itu detail-detail yang Anda kerjakan, meskipun juga sebenarnya tampak itu juga dituntut seperti itu, cuman dia flat ya. Dia tidak bisa efek kedalamannya tidak bisa terasa dengan baik, karena yang shadownya kalau di tampak itu tidak ada shade-nya ya, tidak ada shade-nya, tapi lebih ke shadow ya, ke shadow-nya, bayangannya saja. Tapi bagian pamannya ini yang tertutup ya, tidak kena cahaya, ini tidak kelihatan kalau di tampak. Kalau di tampang bisa kelihatan ini shade-nya, shadow-nya di bawahnya
ya. Nah, yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini kalau dalam bentuk bangunan seperti ini, jadi gunakan satu titik hilang kalau tampang tuh ya, tampang. Jadi Anda bisa melihatkan di sini shade shadow-nya bisa. Ini shade-nya ya. Shade itu berarti yang terbayangi, yang tidak kena cahaya. Ya, yang tidak kena cahaya yang di bawah ini. Shadow-nya berarti bayangannya pada permukaan dinding atau permukaan yang ada yang ditempatkan yang tidak terkena cahaya ya, pada permukaan lain ya. Ini shadow, bayangan. Kalau shade itu yang terbayangi. Ini bedanya. Ini juga seperti itu. Ini shadow-nya ada di sini ya, di puncak itu topinya ada shadow-nya di sini. Terus shade-nya ya berarti yang di bawah ini ya, shadow-nya. Nah, ini bagian kecil-kecil di genteng ini juga ini banyak shade shadow-nya. Makanya menjadi muncul sebuah tekstur yang seperti ini ya. Ini hitam, ada yang gelap, ada yang terang. Ini muncul karena itu tadi shade shadow itu. Nah, semakin memainkan shade shadow-nya ini semakin bagus. Kalau ditampak hanya shadow saja ya, biasanya hanya shadow. Yang nampak di sana hanya shadow. Jadi saya lanjutkan yang gambar. Nah, ini adalah tampaknya ya. Tampak ini. Ini tampak ini berbeda dengan konsepnya tadi tampang. Ini saya jelaskan dalam bentuk tampaknya seperti ini. Nah, kalau tampak Anda lihat bahwa ini adalah elevasi ya, dari denah itu dielevasikan, digambarkan secara lurus flat pada permukaan gambar 2 dimensi seperti ini. Ya, ini sama ya. Nah, jadi prinsipnya bahwa ini adalah sama dengan potongan itu atau gambar flat ya, gambar flat. Ya, tidak ada di sini hanya menampilkan shadow-nya saja ya. Shadow bayangannya ya, bayangannya. Kalau shade-nya, karena shade-nya itu biasanya kan yang horizontal seperti ini kan. Terus jangan yang horizontal kan tidak bisa kita lihat permukaannya di ini. Ini hanya permukaan yang vertikal terus dielevasikan, di copy secara lurus ya, pada permukaan kertas itu. Nah, itu prinsipnya bekerjanya tampak seperti itu. Dan ini memang lebih cenderung untuk mengukur posisi-posisi tampak itu ya, biasanya untuk mengukur posisi secara teknis elemen-elemen ini dalam gambar kerja, Jadi secara prinsip yang lebih komunikatif sebenarnya ya pada tampang itu, dan skalanya bisa lebih fleksibel pada kecil ya, detail-detailnya harus muncul kelihatan di sana. Nah, kalau tampak ya seperti ini, kebutuhannya sebenarnya lebih banyak ke teknis. Kalau tampang lebih banyak ke bagaimana memvisualisasikan nilai ruang itu seperti apa. Ya, di sini bisa kelihatan sebenarnya juga kalau kita bahasakan, tapi kendalanya seperti itu. Jadi agak bias dengan gambar kerja itu akhirnya, gambar kerja. Jadi makanya saya buat istilah tampang dan tampak ini. Nah, tampang ini mungkin lebih merujuk pada pemaknaan dan olah ruangnya. Nah, ini kita lihat, ini shadow ya, shadow-nya kelihatan. Kalau Anda lihat ini bilah-bilah, ini yang kelihatan shadow-nya. Ini plang yang horizontal, ini juga shadow-nya. Sedangkan shade-nya yang ada di sini, di permukaan yang horizontal itu, ini juga seperti itu. Nah, ini shadow-nya semua. Jadi kalau tampak itu ya memang yang banyak kelihatan adalah shadow-nya.
yang shade-nya yang tidak kelihatan, bagian shade-nya. Meskipun ini bisa dibaca, tapi sebagian orang secara umum mungkin tidak terlalu mengerti bahwa ini shadow ya. Ya, saya kalau berdasarkan beberapa yang saya amati di klien-klien yang umum itu ini tidak paham tentang shade shadow ini. Jadi yang ini dipahami, yang hitam ini bisa jadi dipahami adalah sebuah ornamen atau kolom yang juga besar. Nah, itu padahal sebenarnya bukan ya. Nah, ini kekurangannya kalau tampak itu kita berkomunikasi dengan orang yang awam seperti itu. Ini juga seperti ini. Nah, ini shadow-nya, ini lebih jelas lagi ya. Yang ini lebih shadow-nya. Nah, shade-nya yang nggak muncul kalau ditampak itu. Yang muncul ya di tadi. Ini garis-garis ini adalah shadow yang berasal dari benda-benda ini ya. Jadi seperti itu prinsipnya, bahwa tampang dan tampak itu saya bedakan supaya tidak bias. Kalau tampak mungkin lebih kebutuhannya teknis, kalau tampang lebih pada 3 dimensinya ya, 3 dimensinya. Nah, apakah kita membuatnya itu tampak atau tampangnya? Kalau ada pertanyaan seperti itu ya, kita harus membuat tampangnya atau tampaknya, tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau kita menghadapi klien kita yang dalam proses preliminary design itu sebenarnya lebih cocok untuk ke tampang ya, karena mereka tampak juga tidak terlalu paham. Jangan-jangan tapi tampak bisa dialienasikan artinya menjadi tampang juga. Umumnya seperti itu ya, sah saja, cuman kalau saya lebih cenderung membedakan ya, tapi kalau gambar tampak mau dibuat ya silakan, enggak masalah. Tapi prinsipnya seperti itu. Ada kalau tampak hanya shadow-nya saja, shade-nya enggak kelihatan. Kalau tampang bisa shade-nya kelihatan. Itu sedikit materi tentang tampang dan tampak untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua yang berkecimpung dalam bidang desain bangunan, baik perancang pemula maupun mahasiswa yang sedang mengikuti studi perancangan arsitektur. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. See you.